terkasih, beberapa kali terjadi fenomena di Indonesia tentang orang pintar atau orang yang dianggap bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satu hal atau peristiwa yang sangat heboh, kita mungkin masih ada yang ingat, ada anak kecil yang bernama Ponari. Ya, dia punya batu, katanya entah batu dari mana, tetapi batu itu dianggap sakti dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk menjumpai dia, mohon kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Tetapi itu semua hilang, ya. Tidak ada lagi sekarang situasi itu, hanya sekejap. Saudari-saudari yang terkasih, Yesus Kristus yang kita imani adalah suatu figur yang sungguh luar biasa. Yesus selalu tepat di dalam mendeteksi setiap kondisi seseorang yang meminta pertolongan darinya. Yesus bisa langsung menunjukkan apa yang paling dibutuhkan dan menawarkan jalan keluar dengan percaya kepadanya. Yesus, kalau dikatakan sebagai atau diibaratkan sebagai seorang tabib, adalah tabib yang agung. Apapun kebutuhan atau kesulitan yang kita hadapi, dia mengundang kita untuk mencarinya, mempercayainya, dan menyerahkan diri dalam pemeliharaannya yang penuh kasih dan bijak, dan ia dapat menyelesaikan segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Injil hari ini memberi kita pandangan sekaligus sekilas tentang kehidupan Kristus. Ketenarannya yang tersebar kemana-mana. Orang-orang dari berbagai tempat mengenal tentang Yesus meskipun mungkin hanya sedikit, dan hanya melihat sekilas tentang pribadinya dan keilahiannya melalui mujizat, mulai mendengar apa yang dia lakukan dan melalui pengajarannya. Banyak orang mengikuti Yesus kemana dia pergi agar berada dekat dengannya. Semoga kita juga menemukan Kristus lebih dalam dan membiarkan kata-kata dan tindakannya berbicara kepada kita dan menarik kita kepadanya sebagaimana orang-orang yang datang kepada Yesus. Mujizat Yesus itu efektif dan tidak hanya ketika Yesus berhenti memberikan perhatiannya kepada seseorang dan berbicara kepada orang yang bersangkutan. Fakta bahwa orang-orang disembuhkan hanya dengan mendekat ke arah Yesus melukiskan gambaran tentang kebaikannya, bahwa kebaikannya itu mengalir keluar dari dirinya dengan berlimpah. Kita bisa membayangkan kehebohan orang banyak yang berusaha untuk mendekati Yesus. Semua penderita penyakit berdesak-desakan ingin dijamah oleh Yesus dan berlomba agar hidup mereka dipulihkan, sakit penyakit mereka disembuhkan. Kita tidak perlu buat janji dengan Yesus untuk mendapatkan perhatiannya. Dia selalu ada dan selamanya hadir dalam hidup kita. Hanya pertanyaannya adalah seberapa kuat dan gigihnya kita mencari Yesus. Apakah kita juga memiliki keinginan dan kebutuhan yang kuat dan mau berdesak-desakan untuk mendapatkan kasih-Nya, mendapatkan pemulihannya. Kita mungkin saat ini sedang menghadapi banyak persoalan dalam hidup, sakit, penyakit, kegagalan dalam usaha, atau relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga ada sikap-sikap negatif yang seringkali memutus relasi kita dengan Allah juga dengan sesama. Misalnya seperti sikap iri hati dan cemburu yang ditunjukkan oleh Raja Saul kepada Daud yang telah berhasil menumpas dan mengalahkan Goliat dan orang-orang Filistin. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita terjebak dengan situasi, pikiran, perasaan, dan emosi kita. Sehingga ketika kita melihat orang lain berhasil, ketika orang lain mengalami suatu hidup yang baik, yang muncul adalah sikap iri hati. Bukannya motivasi yang baik untuk mendapatkan nilai yang baik dari orang yang berhasil itu, tetapi justru kita seringkali terjatuh dan mungkin menjelekan, mungkin berprasangka negatif ya tentang apa yang diperoleh oleh seseorang tersebut.
Kita mungkin berpikir, dia kan karena punya backingan, punya ini, punya itu, dan segala macamnya. Tanpa melihat potensi orang tersebut mengusahakannya. Ya, seringkali kita hanya melihat keberhasilannya saat itu, tanpa melihat perjuangannya, bagaimana dia jatuh bangun untuk mendapatkan sesuatu di dalam kehidupannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus menyembuhkan orang-orang dari roh-roh jahat, Dia memerintahkan kepada roh-roh jahat untuk tidak memberitahukannya tentang siapa dirinya. Mungkin dalam hal ini, Yesus membuat perbedaan antara mereka yang akan berbicara tentang dirinya kepada orang lain sebagai alat Roh Kudus dengan hati yang penuh kasih, sehingga mempengaruhi penyebaran kerajaannya, penyebaran ajarannya, penyebaran kasihnya. Sementara larangan kepada setan atau roh-roh jahat karena mereka tidak memiliki motif yang baik untuk membagikan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus hadirkan kepada manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita tidak ragu dan tidak takut lagi untuk datang kepada Yesus, memperjuangkan iman kita, memperjuangkan kasih Allah hadir di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.